Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Kepinjat YouTube dengan saya Kang Abdul Muid ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberi kita nikmat sehat, nikmat nafas yang bisa kita lakukan mudah, atas rahmat dan barokahnya kita masih bisa berjumpa kembali di saat ini ya. Dalam video kali ini bukan mau review mancing, bukan mau review olah kayu atau nyinso ya, tapi saya mau memberi sedikit berbagi pengalaman tentang diri saya yang dari 2009 atau 2010 dulu yang saya alami sampai sekarang ya. Alhamdulillah saya sudah sehat, karena dulu saya pernah sakit nih ya, ini sakit nih. Ini wujudnya batu ginjal saya ya ini. Nah, ini seperti batu karang. Ini rupa batu ginjal ya. Nah, selain daripada ini masih banyak lain yang mungkin yang terbuang. Ada juga dulu dipinta sama orang buat contoh mungkin ya. Kalau batu ginjal keluarnya seperti ini. Pada awal mula saya merasakan gejala itu, terasa nyeri di daerah pinggang sebelah kiri ya, daerah pinggang sebelah kiri itu terasa mengganjal, terasa panas. Oke, jeda sebentar. Gejala awalnya itu sakit di bagian sini, di bagian dari sini, tembus belakang itu panas, terasa seperti mengganjal, terasa kemeng, kalau bahasa orang Jawa itu kemeng. Terus saya kencing itu, buang air kecil itu terasa sakit dan keluar seperti endapan apa itu ya, seperti kristal. Itu yang pertama saya alami. Setelah itu kalau untuk kerja kalau untuk kerja capek itu, kerja berat tuh terasa nggak bisa ya, langsung sakit. Sudah sering kali ya bersama dokter, sudah sering kali ke spesialis penyakit dalam, berobat sembuh sebentar kumat lagi, berobat sebentar kumat kambuh lagi. Akhirnya disarankan sama dokter suruh operasi. Saya pun takut ya, takut untuk operasi. Karena apa? Kalau untuk operasi tidak bisa kerja berat, kerja keras seperti dodol sawit atau menyinso ya, mengangkat mesin dengan berat. Akhirnya saya itu tawakal kepada Allah, ya Allah berikanlah obat selain operasi. Nah itu akhirnya ada juga ini, teman-teman itu menyarankan ya, ini daun kecibeling, daun kecibeling keris. Nah, ini yang paling utamanya daun kumis kucing ya, berserta bunganya. Sebentar lagi nanti kita mau rebus ya. Akhirnya itu yang keluar yang pertama itu sakit tapi terus terasa turun ke area jalur kencing ya, tapi nyangkut di batangnya itu ya, nyangkut selama 3 hari 3 malam nggak bisa kencing. Setiap mau kencing itu seperti orang mau melahirkan ya, keluar keringat basah. Keringat itu bukan main kalau keringat ya, basah koyok. Karena apa? Nggak bisa keluar, air kecilnya itu nggak bisa keluar, walaupun keluar pun sedikit, setetes itu pun campur darah. Akhirnya pun saya ya minta doa juga sama Bapak Kiai, Bapak angkat saya yang nggak ada di Surabaya ya. 3 hari itu keluar, alhamdulillah keluar pertama itu seperti serbuk besi hitam, seperti karat itu, besi hitam. Wah. Nah, yang berikutnya udah keluar terus ya, inilah bentuknya sebesar ini.
Ini banyak sekali keluar ini. Ini hanya yang sebagian saja. Alhamdulillah atas rahmat Allah itu saya diberi kesembuhan sampai sekarang ini. Kalau dulu itu waktu kabut 1 minggu atau 2 minggu itu di atas apa itu? Di atas balai tempat tidur, nggak bangun-bangun, menahan sakit ya. Pokoknya saya tahan, saya minum, saya tahan. Adapun yang baik itu Pak, saya pas lihat siaran TV tentang penyakit ginjal dari dokter Jawa Timur, ada sarannya untuk setiap minum tuh air hangat semampu kita, sekuat mulut kita hangat-hangat ya. Oke kawan, sebelum lanjut dengan video saya masih berharap dukungan dari kawan-kawan semua, dari penonton semua, dari saudara-saudara seluruh Indonesia, seluruh dunia, untuk dukung channel saya ke pijat YouTube bersama saya Kang Abdul Muid, dengan cara tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, tombol like. Nah, sekiranya suka dengan video saya, tolong dibagikan kepada teman-teman yang mengalami penderita sakit ginjal ya. Seumpama tidak senang dengan video saya ya, bila mau subscribe, tonton video saya selama 3 menit, subscribe, tekan like, supaya sekarang tidak hilang ya, tidak sia-sia, tidak kena spam. Karena kalau nonton langsung tekan subscribe, nanti subscribe-nya pun akan hilang, saya pun kena spam ya, tidak lama subscribe itu akan hilang subscribe-nya ya. Oke ya, salam hormat, salam persahabatan untuk yang selalu menonton channel saya, yang masih selalu setia dengan channel saya ke pijat YouTube. Saya ucap ribuan banyak terima kasih atas dukungannya, atas semuanya, atas kebaikan hati saudara-saudara semua. Salam dari saya, selamat menyaksikan video saya. Salam. Oke, kita lanjut, kita mau rebus ini ya. Yuk, kita rebus. Kita rebus lebih kurang setengah jam. Kita rebus sekitar setengah jam supaya hasilnya bagus. Kita kasih lampu lah. Nah, ini kita rebus daunnya. Kira-kira airnya 2 literan. Ini airnya 2 literan ya. Kita masukkan. Kita masukkan, nanti kita aduk-aduk biar matangnya tuh merata ya. Nah, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu sebentar, kita aduk-aduk ya. Ini Rudiku kawan. Ini Minut. Rudi. Ini si Rudi ya. Nah, itu yang mana itu? Ini. Ini kalau dipanggil Rudi datang semua tiga-tiganya. Sementara kita merebus daun tadi, kita main dulu sama kucing. Sangat suka kucing. Dari kecil, dari umur 5 tahun dah suka kucing. Duduk sini. Duduk, bobok. Ini nak mana tuh? Nih, kita balik-balik ya menjelang mendidih supaya daunnya mateng. Ini seperti merebus teh itu aja kawan. Daun keji beling, daun kumis kucing beserta bunganya ya. Jangan lupa ikutkan bunganya. Daun belimbing keris, ada 3 macam. Tambah 1 lagi kalau ada, itu 2 macam lagi ya. Dan akar alang-alang. Akar alang-alang, itu akar itu bunga matahari. Kalau bunga matahari itu untuk pengobatan infeksi saluran kencing. Nah,
Mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Kalau ada teman-teman atau saudara, sanak famili yang menderita batu ginjal, jangan buru-buru operasi. Nah, berobat dulu dengan daun ini ya. Syukur kalau banyak daun ya. Bunga kumis kucingnya itu lebih bagus. Kita tunggu lagi ya, kira-kira 15 menit lagi. Tuh, 3 ekor, panjang-panjang semua buntutnya. Karena yang coklat mentah ini si Rudi, Mimi, Minut. Nah kawan, alhamdulillah sudah matang. Kita matiin dulu ya. Nah, kita tinggal saring, kita taruh di gelas ini ya. Coba kita dinginkan dulu ya, panas. Panas. Kita dinginkan dulu. Apa? Rudi. Mami, Nah, pahit. Kau minum, Nis? kita simpan dulu nih ya. Ini kita simpan dulu untuk bukti bahwa penyakit batu ginjal bisa sembuh dengan pengobatan herbal, tidak dengan cara operasi. Tapi ya butuh waktu. Sekali minum bukan langsung sembuh, bukan, perlu waktu ya. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Nah, tapi harus menjaga pantangannya. Kalau untuk penderita batu ginjal yang harus dihindari, pertama, memakan seperti makanan yang bersantan ya, gulai rendang tuh. Yang pertama itu gulai kambing, daging kambing. Daging kambing itu sangat berat diolah oleh organ tubuh kita. Karena pengalaman saya, setiap habis makan daging kambing itu terasa asin, terasa agak sakit gimana gitu ya, agak berat. Yang nomor 2 itu yang harus dihindari, es tebu. Es tebu itu sangat cepat sekali ya pembentukan kristal untuk batu ginjal itu, sangat cepat sekali. Bila terasa sakit ya cepat-cepat bikin ramuan seperti ini ya. Gulai kambing, es tebu, gorengan dihindari ya. Boleh makan tapi sedikit-sedikit, karena untuk obat kepingin saja ya. Gorengan, sayur bayam, tomat, minum air es itu kalau bisa jangan dulu ya. Setiap minum kita minum tuh harus air hangat. Kita sediakan air di termos kayak seperti ini ya. Setiap pagi kita rebus air panas, kita simpan sini. Jadi kalau untuk kita minum, kita tinggal tuang aja, campur dengan air yang sudah setengah dingin, kita campur ya, agar hangat-hangat, lebih hangat kuku lah. Gulai kambing, gulai santan, gulai kambing, terus es tebu itu berbahaya sekali, cepat untuk pembentukan kristal menjadi batu ginjal ya. Gorengan, sayur bayam, tomat, nanas, seperti kerupuk ya, kerupuk yang goreng-gorengan itu ya. Minuman yang kemasan itu, minuman seperti teh gelas, monti, minuman kemasan yang dari kulkas tuh dihindari dulu. Seperti maison, pulpi orange, kita hindari dulu selama kita masih menderita sakit ginjal ya.
Itu yang perlu kita ingat ya. Jadi ingat lah, kalau kalau belum jelas boleh nanya di komen di bawah ya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Cara subscribe-nya, kalau suka dengan video saya tonton sampai habis. Kalau tidak, kalau setelahnya mau subscribe ya tonton selama 3 menit supaya tidak kena spam. Subscribe-nya pun nempel terus, nggak hilang. Istilahnya kalau subscribe belum sampai 3 menit itu percuma ya, saya kena spam, jadi subscribe saya tidak nambah, malah hilang kadang. Itu yang saya alami sekarang ya. Nih kawan, sepertinya sudah dingin. Kita campuri madu murni, madu asli. Ini yang panen sendiri ya, waktu kemarin itu ya, dapat 1,5 kg. Kita campuri madu ya. Ada tambahan lagi tadi ya, untuk yang perlu dihindari, untuk dijaga jangan terlalu banyak makannya ya, minum makan. Yang pertama tadi ada gulai santan, gulai kambing, walaupun itu sate kambing, pokoknya daging kambing lah, itu dikurangi sedikit-sedikit ya, jangan banyak-banyak makannya, karena daging kambing itu sangat berat olahannya di daerah, untuk organ tubuh kita itu sangat berat. Santan, gulai, pokoknya daging kambing, terus es tebu, sayur bayam, nanas, gorengan. Ada satu lagi yang sering kita minum ya, kopi manis, teh manis. Nah, untuk minuman kemasan tadi ya, yang bersifatnya pemanis buatan, yang sering di dalam kulkas atau dalam kulkas, jangan diminum dulu, karena faktor minuman itu ya cepat untuk pembentukan batu kristal di daerah ginjal kita ya. Apalagi kita jarang minum air putih, minum air hangat. Kita aduk dulu, jeda sebentar, kita aduk dulu. Kita aduk madunya biar rata. Minumannya tidak pahit ya minumannya ya, cuman aromanya yang kurang enak ya, aroma daun. Cara minumnya, 1 gelas sepertinya harus langsung habis. Karena supaya cepat proses penyembuhan ya, supaya batu ginjal itu bisa rapuh, bisa cepat rontok, bisa pecah-pecah dan keluar. Kalau keluarnya besar itu sakit sekali ya, seperti orang mau melahirkan itu ya, keringat dingin panas itu keluar semua, pokoknya basah semua baju itu. Proses batu ginjal yang gede ini turun. Nah, batu ginjal ini turun dari saluran ginjal, dari batu ginjal ke saluran ginjal itu turun ke kantong kencing. Itu bukan main sakitnya minta ampun. Keringat dingin itu keluar semua. Nah, setelah turun di kantong kencing, mau keluar lagi ke daerah batangnya itu kadang nyangkut kawan, nyangkut lama. Banyak kawan juga yang operasi ya gara-gara nyangkut nggak keluar karena kebesaan. Saya itu kadang kalau kencing itu saya pencet ujungnya, sudah rasa kembung saya lepas, kadang keluar kadang yang enggak, pencet lagi, kejutkan kencingnya tuh kadang mau keluar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat mencoba untuk kawan-kawan penyakit batu ginjal, infeksi saluran kencing, itu pun sama, bisa sembuh dengan ramuan yang saya buat ini. Saya pun pernah ya sakit infeksi saluran kencing ya gara-gara batu ginjal itu juga. Kencing darah itu seharian kawan, seharian. Waktu itu saya paksa ya, ada orderan Nyinso ya untuk bikin papan mal, sampai selesai, sampai sore itu kencing darah, asli kencing darah. Saya minum dari obat dari apotek nggak ada perubahan.
Akhirnya pun saya pun cari daun yang seperti saya rebus tadi. Alhamdulillah esoknya langsung sembuh, langsung berhenti kencing darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kawan-kawan yang senasib dengan saya, seperjuangan dengan saya batu ginjal ya, mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, tidak kambuh lagi, sembuh untuk selamanya. Jaga kesehatan, selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah yang memberi kita kesembuhan, bukan karena kita ya, karena Allah lantaran obat-obatan di sini ya, obat-obatan yang sekitar kita. Jangan sampai menyombongkan diri, karena kesembuhan itu dari Allah, semua itu datang dari Allah, ujian itu datang dari Allah. Tinggal kita, cara kita menyikapinya, penuh sabar, ketabahan, dan selalu memohon ampun, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Mohon sembuh dengan penyakit kita yang kita alami. Mohon dengan tulus hati kepada Allah. Begitulah cara minumnya, sekali habis, jangan dikit-dikit ya, kalau untuk hasil yang maksimal. Salam sehat, salam sukses, salam dari saya, semoga kawan-kawan dalam kesehatan yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.